untuk kelompok kami masih butuh waktu untuk berdiskusi, Bu. Oke, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Berarti ini kita balik lagi ke kelompok sebelumnya ya, yang membahas terkait dengan asma. Untuk kelompok 5, dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-temannya tadi. Baik, Ibu. Saya Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Arnanda. Tadi pertanyaannya, bagaimana mekanisme terjadinya efek samping pemberian NSAID terhadap pasien asma sehingga dia dapat menimbulkan gejala asma. Jadi mekanismenya itu kan, golongan obat NSAID ini kan fungsinya untuk menghambat produksi prostaglandin. Nah, penghambatan dari prostaglandin pada pasien yang hipersensitif kayak pasien asma ini dapat memicu aktivasi sel inflamasi seperti sel emas, basofil, eosinofil, dan sehingga menyebabkan pelepasan sistainil leukotrin, histamin, dan triptase. Zat-zat yang dilepaskan tadi ini bisa menyebabkan otot dan saluran bronkial pernapasan membengkak, sehingga saluran napas menyempit dan menimbulkan gejala asma. Jadi seperti itu, bagaimana Arnanda? Apakah menjawab? Baik, sangat menjawab. Terima kasih, Mauli.
Iya, sudah menjawab. Makasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Nata tentang apa yang menjadi alasan penggunaan dextamin itu dihentikan. Jadi dextamin kami sarankan untuk berhenti dikonsumsi karena diketahui efek sampingnya dexamethasone yang dikandung dalam merek obat dextamin ini mempengaruhi kualitas tidur dari pasien dengan sulitnya terbangun, sulit tidur sehingga tidur tidak cukup dan kesulitan untuk terbangun dari tidur. Lalu bahkan dilaporkan juga konsumsi dari dextamin ini menimbulkan nyeri pada abdomen, sehingga kami sarankan untuk berhenti dan hanya menggunakan cetirizine yang memang dapat mendukung terapi dari asma untuk pasien. Demikian, apakah aku menjawab? Terjawab, terima kasih. Ya. Oke, baik. Sudah terjawab semua ya pertanyaannya ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Saya minta bantuannya untuk bisa ditampilkan kembali tadi slide-nya. Oke. Hmm, Oke, baik ya. Mungkin kalau untuk tinjauan pustakanya atau teorinya, ini mungkin sama dengan kelas sebelumnya ya, bahwa memang saya harapkan ketika presentasi kalian minimal dalam membaca slide-nya gitu, atau ketika misalkan banyak sekali yang dicantumkan itu lebih bisa dipersingkat lagi gitu ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa bikin notes gitu ya. Jadi misalkan yang di PPT-nya 1 2 kalimat, terus nanti sisanya kalian punya catatan atau notes sendiri untuk presentasi gitu ya. Oke, kemudian mungkin langsung ke SOP-nya ya. Jadi untuk tinjauan pustakanya masih agak terlalu banyak kalau menurut saya ya. Tadi yang saya soroti juga sebelum saya terlupa ya di bagian patofisiologi. Nah, itu juga menurut saya harusnya bisa dibikin lebih skematis karena kalau kita berbicara patofisiologi kan biasanya skema, bagan atau gambar gitu ya. Tapi tadi kalian menampilkan itu masih padat di tulisannya. Nah, pertama saya ingin mengapresiasi dulu terlebih dahulu ya untuk presentasinya sudah cukup baik dan juga untuk penulisan SOP-nya juga sudah cukup baik ya karena memang begini yang diharapkan oleh Bapak Ibu dosen farmakoterapi ya. Jadi SOP itu begini bikinnya. Dalam satu tabel ada S-nya, ada O-nya, ada asesmennya, dan juga ada plan-nya. Nah, kenapa kami meminta kalian untuk membuatnya seperti ini? Karena kan kita kuliah itu, eee
untuk mempelajari hal-hal yang sekiranya akan dibutuhkan ya, kalau misalkan kita sudah bekerja di pelayanan. Nah, di pelayanan nanti kalau misalkan kalian kerja di rumah sakit, atau misalkan kalian harus menulis OAP, SOP di Rekamedis tuh formatnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang tidak ditulis mencar-mencar tuh. Nggak misalkan S-nya halaman 1, O-nya halaman 2, terus asesmennya halaman 3, P-nya halaman 4, nggak seperti itu. Jadi memang di satu halaman dalam satu tabel ada S, O, A, dan P ya. Jadi saya cukup apresiasi untuk tampilan penyelesaian kasus kalian ya. Nah, kemudian di sini mungkin ada beberapa hal ya yang ingin saya evaluasi. Jadi yang pertama mungkin kalau dari saya pribadi ya, menurut saya akan lebih gampang untuk kalian memisahkan DRP ya. Artinya ya kalau misalkan ternyata nih kalian menemukan DRP lebih dari satu, ya sudah berarti DRP-nya kalian pisahkan per baris gitu ya. Jadi misalkan baris pertama untuk DRP yang pertama, baris yang kedua untuk DRP yang kedua, baris yang ketiga untuk DRP yang ketiga. Misalkan dan kalian bisa pisahkan dengan garis gitu. Ya, kalian bisa pisahkan dengan garis supaya nggak bingung. Nah, jadi awal mulanya nih dari DRP-nya dulu nih, kira-kira apa nih gitu ya. Terus kemudian dari DRP tersebut kira-kira apa nih data yang mendukung bahwa itu menjadi DRP. Nah, baru kemudian kalian bisa lihat subjektifnya apa ya kira-kira. Mungkin ada dari riwayat atau keluhan-keluhan pasien gitu ya. Nah, kemudian objektifnya ya dari data lab yang bisa divalidasi ya alat ukurnya ya. Atau misalkan dari perhitungan, misalkan perhitungan GFR atau perhitungan-perhitungan BMI gitu misalkan ya. Nah, kemudian kalau asesmen yang ditulis oleh apoteker di Rekamedis itu berupa DRP. Ya, nah sekali lagi saya ingatkan berupa DRP. Mungkin yang perlu saya koreksi sedikit ya dari kelompok ini bahwa penulisan asesmennya masih mencantumkan cukup banyak teori, gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini, Pentolin adalah gitu. Penggunaan Albuquerque inhaler dapat meringankan gejala asma. It's okay karena ini baru di farmakoterapi yang pertama ya. Jadi saya memaklumi hal yang seperti ini. Tapi mungkin saya berikan gambaran ya karena kalian juga belum pernah praktek di rumah sakit. Jadi di rumah sakit ya, pasien itu ada buku buku gitu ya. Jadi setiap Oke, baik ya. Mohon maaf sebelumnya saya harus mencari lokasi yang jauh lebih baik ya supaya lebih kondusif. Jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi kalau misalkan di rekam medis ya, pasien itu masing-masing pasien yang pernah berobat di rumah sakit itu ada buku diarinya gitu kita bilang. Nah, buku diari inilah yang kemudian disebut sebagai rekam medis. Nah, kalau misalkan pasien-pasien yang rawat inap ya, di dalam buku diari ini tadi ada yang namanya sih SOP ini. Nah, untuk SOP ini sendiri saya bilang dari awal ya, ini bukan punya apoteker. Ya, jadi dokter nulis, perawat nulis, ahli gizi nulis, semuanya pokoknya. Yang kemudian berkecimpung ataupun berkontribusi terhadap perawatan pasien selama rawat inap tadi. Nah, karena ada banyak profesi yang menulis di buku diari tadi untuk masing-masing pasien, jadi kita harus nulis yang penting-penting aja gitu. Yang kita tulis itu yang sekiranya memang menjadi concern kita untuk kita sampaikan kepada dokter. Nah, kita kan nulis SOP ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memberikan masukan gitu ya, untuk mengingatkan dokter gitu ya. Nah, sehingga kami berharap gitu ya,
ketika kalian mengerjakan si kasus ini tadi, kalian juga bisa latihan untuk mengerjakan nanti kalau misalkan kalian bekerja di rumah sakit gitu ya, atau jadi apoteker klinis. Walaupun mungkin beda, ada yang minat, ada yang tidak gitu ya, tapi kita mempelajari ini secara menyeluruh begitu ya. Nah, sehingga memang yang seperti ini saya rasa tidak usah ditampilkan. Nah, kalian kan ada pengerjaan makalah ya. Nah, kalau di makalahnya mungkin di bagian pembahasannya bisa ditampilkan ini. Ya, atau kalau mau di tinjauan pustaka juga tidak apa. Nah, jadi kalau misalkan di rekam medis asli nih, karena kan dokter tuh tidak punya waktu banyak ya untuk membaca. Jadi kita juga nulisnya jangan yang terlalu teoretikal banget gitu. Dokter juga biasanya udah tahu gitu ya terkait dengan hal ini. Maka langsung aja DRP-nya apa gitu ya. Nah, kalau di sini asesmennya ini belum kelihatan DRP-nya. Yang kalau saya lihat ya di slide yang pertama ya. Nah, DRP itu kan ada apa ya? Ada banyak ya. Kalau berdasarkan teori ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 8, ada versi CIPOL, ada versi PCNE. Nah, tergantung kalian pakainya yang mana. Nah, kemudian plan itu harus menyesuaikan dari DRP apa yang ditemukan, gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan si apoteker tidak menemukan DRP, maka di asesmennya biasanya ya dituliskan, misalkan tidak ada DRP, kemudian plannya terapi dilanjutkan, monitoringnya apa, biasanya kayak gitu. Atau malah kadang nggak nulis gitu ya. Nah, biasanya memang ditulis kalau misalkan ada DRP. Nah, sehingga menurut saya ini bukan asesmen ini kalau yang di sini ya. Nah, kemudian kalau saya lihat plannya, terapi farmakologi, penggunaan Albucort, lanjutkan, Ventolin, jika serangan, cetirizine tetap dilanjutkan. Nah, sehingga di sini tidak ada poin DRP-nya. Apa masalahnya sebenarnya menurut kalian di sini? Coba next slide. Ada nggak masalahnya? Ketemu nggak? Back. Oke, nggak ada masalahnya berarti ya ini ya. Nah, jadi kita nggak nulis kayak gini nih kalau di rekam medis gitu ya. Jadi nggak yang apa ya, teori banget begitu. Nanti kalian akan menyadari ini ketika kalian mungkin praktek magang gitu ya, nggak ditulis seperti ini gitu ya. Jadi yang teori-teori itu enggak. Karena posisinya kalau kita udah bekerja di rumah sakit ya semua maksudnya orang yang akan membaca tulisan kita tuh yang ngerti gitu. Jadi kita tidak perlu sampai menuliskan detail seperti ini. Ya kalau misalkan dalam pembelajaran ya boleh sih, tapi maksudnya nggak usah terlalu banyak seperti ini. Jadi misalkan nih, saya tunjukkan ya. Sekarang saya tanya ke kelompok ini, DRP dari kasus yang pertama ini apa? Satu deh contohnya. Coba. Apa? Sampai belakang ada nggak sih? Sampai slide-nya habis coba. Ini efek samping. Next. Next lagi. Oke. Apa? Nggak ada berarti ya DRP-nya ya? Atau efek samping ini juga bagian dari DRP? Gimana tanggapannya? Ya, silakan. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya. Jadi, mungkin perlu saya reminder nih ke teman-teman ya. Jadi, DRP itu adalah drug related problem, semua permasalahan yang berkaitan dengan obat. Kalau kita berbicara permasalahan berkaitan dengan obat, masalah terkait obat itu bukan hanya interaksi gitu. Jadi, DRP atau masalah obat itu salah satunya interaksi, tapi interaksi bukan satu-satunya masalah berkaitan dengan obat. Nah, mungkin saya tampilkan sekali lagi ya untuk teman-teman biar kita bisa ingat semuanya terlebih dahulu ya. Oke, nah ini ya, seperti terlihat, mungkin saya share kembali yang ini. Nah ini ya. Banyak penilaian atau asesmen yang bisa kita lakukan terkait indikasi, terkait efektivitas, terkait keamanan, terkait dengan kepatuhan. Jadi di RP yang kalian tulis tuh yang ini, butuh terapi obat tambahan ya, atau bahasa lainnya adalah ada indikasi tidak ada obat. Terapi obat yang tidak perlu, bahasa lainnya adalah ada obat tidak ada indikasi. Terus nih obat yang tidak tepat gitu ya, misalkan pasien mendapatkan obat tapi ternyata kontraindikasi. Misalkan dia hamil tapi dikasih obat yang malah bisa bertolak belakang dengan kondisi kehamilan dan membahayakan kondisi kehamilan gitu ya.
atau obat tidak untuk kondisi tersebut. Jadi misalkan dia mendapatkan terapi antibiotik, tapi kemudian misalkan dia ternyata alergi antibiotik tersebut, atau dia mendapatkan terapi antibiotik, tapi antibiotiknya bukan untuk infeksi bakteri yang dialami oleh pasien gitu. Terus dosis obat terlalu rendah, ini underdose. Terus ini dosis obat terlalu tinggi, overdosis. Kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan, interaksi obat. Nah, di sini masuk kemudian tidak taat instruksi obat ya, ini beberapa. Tapi memang kalau untuk di ARP itu biasanya tiap-tiap rumah sakit berbeda ya, tergantung acuan apa yang dipakai. Tapi di sini yang ingin saya luruskan adalah keliru ya kalau misalkan kalian menyebutkan tidak ada DRP karena tidak ada interaksi ya. Jadi ingat bahwa interaksi itu adalah salah satu bagian dari DRP, tapi DRP bukan hanya interaksi ya. Oke, nah jadi kalau misalkan kita sudah flashback kembali nih terkait dengan hal itu. Menurut kalian nih, khususnya nih kelompok yang presentasi, ada nggak jadi permasalahan di situ tadi? Ada ya tadi, dan kalian udah menyebutkan spasminal. Coba ditampilkan lagi spasminalnya. Satu ya, tapi baru satu ketemunya. Tapi nggak hanya satu ya, ada yang lain. Cuman kalian belum ketemu. Oke. Ya, tadi terkait dengan spasminal. Oke. Ini ya yang spasminal, efek samping spasminal merupakan obat golongan NSAID ketika digunakan oleh pasien asma dapat menyebabkan efek samping berupa otot bla bla bla. Intinya memperburuk asma kan? Oke, intinya memperburuk asma. Nah, harus kalian bold nih, kalian bold gitu. Jadi asesmen langsung nih, acetaminophen ini nggak usah dijelasin ini. Langsung aja asesmennya adalah DRP-nya apa? Ya, misalkan DRP-nya adalah pemilihan obat yang tidak tepat. Jadi bukan apa ya? Efek sampingnya yang langsung ditonjolkan kalau menurut saya pribadi ya. Tulislah pemilihan obat tidak tepat. Karena apa? Karena sebenarnya ya benar sih untuk pasien nyeri menstruasi, tapi kan pada pasien ini menjadi tidak tepat karena pasiennya asma. Kalau pasiennya nggak asma ya tepat-tepat aja nggak? Iya nggak? Benar kan? Nah, maka itu menjadi salah satu DRP. Nah, kemudian untuk efek samping ini sendiri biasanya akan muncul di DRP itu kayak gini. Misalkan saya kasih contoh ya. Pasien sudah minum obat tersebut. Terus kemudian terjadi muncul efek samping. Nah, DRP-nya bisa kalian tulis sebagai efek samping. Tapi kalau misalkan nih belum muncul efeknya, baru diresepkan, itu menurut saya lebih condong masuk ke pemilihan obat yang tidak tepat. Gitu. Jadi misal nih contoh ya yang DRP efek samping. Misalkan pasien punya keluhan nyeri perut, mual, kemudian misalkan fesesnya jadi hitam. Itu subjektifnya. Objektifnya mungkin dari TTV lah ya. Kalau untuk efek samping yang itu nggak terlalu signifikan gitu. Jadi ya objektifnya bisa kalian tulis di TV, misalkan suhu tubuh, kemudian tekanan darah, RR, HR gitu ya. Nah, asesmennya apa di sini? Asesmennya adalah DRP-nya adalah apa? Ada efek samping obat, ya. Sebenarnya efek samping itu adalah bagian dari pemilihan obat tidak tepat sebenarnya. Cuman kalau misalkan kalian menulisnya efek samping itu biasanya yang sudah terjadi gitu. Nah, ternyata pasien ini mendapatkan terapi ketolorak. Nah, ketolorak itu apa? Ketolorak itu NSAID. Nah, ternyata berdasarkan hasil kajian kalian dari rekam medis dan juga resep, pasien ini mendapatkan ketolorak sudah 7 hari, padahal maksimalnya misalkan 3 atau 5 hari. Misalkan, sehingga muncullah tanda-tanda terjadinya permasalahan pada lambung atau bleeding gitu misalkan. Jadi fesesnya berwarna hitam gitu. Makanya tadi subjektifnya mual, kemudian fesesnya berwarna hitam, nyeri perut gitu ya. Objektifnya TTV, asesmennya efek samping, kalian jelaskan tadi efek samping ketolorak memicu terjadi pendarahan gastrointestinal, di mana di sini pasien mendapatkan terapi ketolorak lebih dari yang seharusnya, misalkan lebih dari 3 atau 5 hari. Pasien sudah mendapatkan terapi ketolorak selama 7 hari. Nah, nulisnya gitu. Terus plannya apa? Plannya langsung aja, rekomendasi penghentian pemberian ketolorak gitu. Sama kemudian bawahnya monitoring, jangan lupa selalu ada monitoringnya. Itu ya kalau efek samping.
Nah, itu yang menurut yang saya bilang harus efisien karena dokter itu hanya punya waktu yang sebentar. Kita nulis udah sedemikian ciamiknya aja belum tentu dibaca, apalagi kalau nulisnya terlalu banyak. Dia nggak sempat baca gitu ceritanya ya. Oke, nah selain ini ada lagi nggak kira-kira selain si efek samping ini? Tapi ini menurut saya lebih ke pemilaban yang tidak tepat ya, nanti silakan diperbaiki. Kira-kira ada lagi nggak? Mungkin teman-teman yang lain, mungkin ada Bu, yang ini Bu, gitu. Boleh ya, silakan. Ada nggak? Oke, boleh, silakan. Iya Bu, penggunaan dextamin kami menemukan kalau dia menyebabkan kesulitan tidur sama nyeri abdomen Bu. Jadi anti alerginya Oh, gunakan cetirizine. suaranya nggak terlalu kedengaran kalau di saya agak bergema-gema gitu. Bisa diulang nggak? Apa terdengar dengan jelas Bu? Oke, Uh, untuk penggunaan dextamin dihentikan karena kami menemukan kalau dextamin ini menimbulkan kesulitan tidur sama nyeri abdomen Bu. Jadi penggunaan anti oke. alerginya cetirizine aja. Hana dari kelompok yang sama? Iya Bu. Oke. Ada nggak ditampilin di sini? Ada Bu. Oh, coba ditampilkan. Berarti ini belum selesai ya? Soalnya tadi kayaknya udah langsung dapus gitu ya. Oh, ini. Ini cetirizine tapi. Plannya dextamin dihentikan. Oke, asesmennya apa tapi si dextamin ini? Makanya tadi saya selalu bilang ya, lebih enaknya kalau misalkan ada DRP, di subjektif, objektif, DRP, planning, itu mereka satu kesatuan. Nanti kemudian digaris, ketemu DRP kedua, ada lagi. Jadi kotaknya tuh beda-beda gitu. Nah, kalau kayak gini asesmennya apa? Mana? Nggak kelihatan soalnya di tabelnya. Berarti di sebelah slide sebelumnya ya? Mungkin ya? Coba slide sebelumnya. Nah, nggak ada juga slide sebelumnya. Nah, harusnya kalau misalkan ada planning dextamin dihentikan, nggak bisa gujuk-gujuk bilang dextamin dihentikan, tapi ada asesmen dulu nih, penilaian. Masalah apa sih yang kemudian menyebabkan dextamin ini dihentikan? Apa kira-kira di artinya? Ya, itu tadi Bu. Nah, ya bisa diulang nggak? Suaranya tuh agak kurang jelas soalnya. Nggak tepat Bu pemberiannya karena menimbulkan efek samping kesulitan tidur dan nyeri abdomen Bu. Oke, kesulitan tidur. Tapi kan bukannya dia ada antihistamin ya di situ ya? Iya Bu, tapi kami nemuin dia ada efek samping kesulitan tidur. Kemudian nyeri abdomen. Nah, gini ya teman-teman. Jadi, em, tidak semua literatur yang kalian baca dan kalian temukan kemudian membuat kalian itu menyalahkan semua hal yang diresepkan oleh dokter. Nggak kayak gitu juga ya. Jadi harus dipertimbangkan juga nih kondisi pasien, alasan dokter itu semua harus dipertimbangkan. Nah, terkait dengan pemberian dextamin, kalau saya pribadi malah bukan lebih condong kepada adanya efek itu ya. Karena apa? Karena balik lagi, efek samping itu tidak 100% terjadi loh. Kalau misalkan kalian buka Medscape, ya, di bagian adverse drug reaction kalau tidak salah ya, atau di mana saya lupa, mereka bahkan mengelompokkan ya, yang efek sampingnya persentasenya lebih dari 10% dan yang jarang terjadi itu bahkan dikelompokkan. Nah, jadi yang harusnya kita waspadai adalah jika memang potensinya itu sangat besar gitu menyebabkan efek samping gitu. Tapi kalau yang seperti disampaikan Hana tadi, itu kita harus kaji lagi. Kapan sih kondisi itu terjadi pada pasien yang seperti apa? Apakah akut ataukah ketika penggunaannya kronis atau gimana? Gitu ya. Nah, yang harus kalian perlu sadari di sini justru menurut saya adalah pada isi dari dextaminnya. Dextamin itu isinya apa? Ada dexamethasone kan? Oke, dex-CTM kan? Nah, CTM itu antihistamin. Di sini ada cetirizine juga.
Iya nggak? Oke. Terus dexamethasone. Di sini ada obukor juga kan? Ada obukor nggak di sini sih? Atau di resep sebelumnya? Di kasus berikutnya? Oke, obukor itu isinya apa? Oke, budesonide itu golongan apa? Oke, dexamethasone? Dexamethasone golongan? Nah, itu ada 2 antihistamin, ada 2 kortikosteroid. Kalian mau pakai yang mana? Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan memutuskan nih, oh pakai yang ini aja dibanding pakai yang ini. Nah, itu harus kalian apa ya, bandingkan dengan dasar ilmiah gitu. Kita kan pernah belajar ya namanya IBM ya. Jadi misalkan eh apa ya? Misalkan salbutamol versus salmeterol, effectiveness gitu. Pada pasien dengan kekambuhan atau pasien-pasien usia lanjut itu harus ada bukti ilmiahnya. Gitu ya. Jadi nggak bisa based on searching Google. Oke, itu ya tadi salah satunya. Ada lagi nggak? Tuh, 2 udah DRP-nya. Terus ada lagi? Nah, ini juga nih yang perlu kalian cari tahu nih. Pasien juga diberikan terapi untuk pelega atau reliever. Nah, kalau misalkan kalian lihat, Ventolin yang diberikan ini bentuknya apa? Ventolinnya bentuknya, bentuk sediaannya Tablet, Bu. tablet. Kalau orang lagi serangan, dia butuh yang kerja cepat kan. Kalau dalam farmakologi itu apa sih namanya? Dari mulai obat diberikan sampai munculnya efek itu Onsetnya namanya ini. apa? Onsetnya. Kalau orang lagi mengalami serangan, dia butuh onset yang lebih cepat. Maka kalau misalkan di sini kalian mau ngasih Ventolin tablet, karena harus punya bukti kuat. Misalkan kalian bandingkan Ventolin tablet versus Ventolin inhaler for asthma exacerbation gitu. Kan saya juga udah pernah menyampaikan PICO kalau nggak salah ya. Misalkan P itu kan patient intervention, C comparison, O-nya outcome. Jadi P-nya misalkan kalian bikin asthma exacerbation atau exacerbation of asthma patient misalkan kayak gitu. Terus koma, interventionnya adalah Ventolin tablet. Terus koma, Ventolin inhaler, terus koma, effectiveness. Nah, kita lihat mana yang lebih efektif untuk eksaserbasi pasien asma. Terusnya gitu ya. Jadi nanti mungkin di sini bisa juga muncul DRP, pemilihan obat yang tidak tepat jika literatur atau IBM yang kalian pakai itu lebih condong menunjukkan efektifnya adalah yang Ventolin inhaler. Tapi sebenarnya eh, akan jauh lebih baik ya, nanti coba kalian cari literatur, akan jauh lebih baik kalau mendapatkan inhaler. Mungkin kalian juga sering ya, nggak usah deh yang terlalu ilmiah, kalian ngeliatlah drama atau apa. Ketika orang lagi serangan, itu kan pasti langsung dikasih inhalasi kan, entah apapun itu bentuk inhalernya. Gitu ya. Oke, nah kemudian dari sini maka saya berharapnya kalian ke depan akan lebih baik lagi ya. Saya bilang tadi, jadi subjektif, objektif, asesmennya, plannya itu harus saling nyambung satu sama lain gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ujian atau next case gitu ya, nanti bisa digaris atau bisa dibuat slide yang berbeda. Jadi memang satu baris itu membahas satu DRP ya. Nah, misalkan nih di bagian asesmen, berarti kalau di asesmen tuh cuma nulisnya interaksi obat ya, Bu? Atau pemilihan obat yang tidak tepat ya, Bu? Terus disebutin apa? Nggak boleh dijelasin, Bu? Ya boleh, tapi bukan Ventolin adalah nggak kayak gitu. Jadi misalkan interaksi antara obat A dan obat B misalkan. Interaksinya apa?
tipenya, moderate, minor, atau apa, atau major gitu kan. Nah, terus nanti kalian bisa jelaskan sedikit tuh di bagian assessment. Jadi di bawah assessment nih tulis DRP titik 2 terjadi interaksi obat gitu. Terus titik, terus di bawahnya terjadi interaksi misalkan moderat antara apa dengan mekanisme bla 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 gitu. Nah, kemudian plannya apa? Plannya misalkan tergantung dari interaksi tadi kan. Interaksi itu tuh banyak solusinya. Tidak semua interaksi itu harus obatnya dihentikan, tergantung severity-nya. Mungkin nanti bisa dihentikan, atau mungkin nanti hanya diberikan jeda waktu pemberian, atau mungkin nanti hanya dimonitoring aja. Gitu. Dan jangan lupa di setiap plan harus ada monitor. Kita harus bertanggung jawab terhadap rekomendasi yang kita berikan dan terapi yang kita berikan. Ya kalau misalkan demam, berarti monitoringnya suhu tubuhnya menurun, tidak lagi ada gejala demam pada pasiennya, gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Izin bertanya, Bu. Oke, boleh, Hana. Diperbesar ya suaranya ya. Iya, Bu. Kalau untuk kan ini kata Ibu tadi misalnya satu asesmen itu langsung berhubungan dengan plannya gitu, Bu. Satu baris. Lalu kalau untuk subjektif dan objektifnya ini kita bagi lagi atau tetap satu saja untuk satu? Baik. Subjektif dan objektifnya tuh kalau mau diulang-ulang nggak apa-apa. Kalau memang ternyata relate sama asesmennya. Ini misal nih contoh ya. Asesmennya ini di-RP dari obat-obat asma ya misalkan. Nah, ternyata di RP dari obat asmanya ini, misalkan yang satu interaksi pentolin sama apa. Terus misalkan yang kedua, ternyata pemilihan obat asma, misalkan katakanlah ICS tadi, Obukor tadi kurang tepat. Ya, ini kan sama-sama asma kan? Maka subjektifnya tetap subjektif asma yang dimasukkan. Keluhan sesak, mengi, dan sebagainya. Objektifnya juga objektif asma yang dimasukkan. Jadi diulang juga tidak apa-apa, walaupun asesmennya berbeda. Kecuali misalkan nih di asesmennya, pasien punya kondisi demam. Nah, demam ini kan beda nih sama asma. Kalau demam nanti subjektifnya apa? Pasien misalnya mengeluhkan demam, badannya panas, objektifnya adalah suhu. Di situ bedanya. Gitu. Ya. Jadi yang jadi patokan itu asesmennya, Ibu? Patokannya adalah di asesmen. Jadi asesmennya harus sesuai dengan, bukan asesmen sesuai ya, maksudnya subjektif, objektif, dan plannya itu harus nyambung dengan si asesmennya. Jangan subjektif objektifnya apa, asesmennya apa, planningnya lebih nggak nyambung lagi. Makanya itu biasanya ya kalau misalkan nulis di rekam medis yang ada di rumah sakit, bener-bener permasalahan yang ditemukan, permasalahan klinisnya apa gitu. Biasanya seperti itu. Jadi dokter pun bacanya enak. Kalau tulisannya kita bagus, ada keinginan dokter untuk membaca, apalagi kalau saran kita bagus, nanti kita akan lebih diperhitungkan, lebih dihargai seperti itu. Setiap saran kita akan didengarkan gitu. Jadi tercipta kolaborasi yang bagus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, boleh silakan. Mm-mm. Oke, baiklah, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya di sini kalau pada pasien-pasien yang apa namanya, eksaserbasinya itu adalah karena dia punya faktor pencetus. Tadi misalkan pada pasien ini adalah alergi serbuk bunga ya. Sebenarnya yang paling utama adalah menghindari faktor pencetus tadi, ya itu jelas ya. Jadi pasiennya harus diedukasi untuk itu karena mau kamu kasih cetirizine yang sekebon juga nggak akan tetap ini kalau misalkan dia tidak bisa menghilangkan faktor pencetus tersebut. Nah, tapi memang biasanya cetirizine diberikan untuk jangka waktu pendek atau akut untuk bisa menekan pelepasan dari histamin gitu. Jadi supaya nggak makin parah gitu eksaserbasinya gitu ya. Nah, sebenarnya yang saya permasalahkan di sini tuh bukan di cetirizine-nya gitu. It's okay kalau misalkan mau diberikan cetirizine, apalagi kalau misalkan kalian menemukan jurnal ternyata cetirizine itu memberikan efektivitas yang bagus untuk misalkan pasien-pasien dengan eksaserbasi karena alergi. Misalkan alergi itu
yang dimaksud dalam resep ini, alergi disangkal itu adalah mungkin alergi-alergi yang lain gitu ya. Tapi kan pada pasien ini dia kemudian berhadapan dengan faktor pencetus yaitu serbuk bunga tadi sehingga kemudian dia mengalami eksaserbasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini adalah ketika ada dua nih antihistaminnya, di dextamin ada antihistamin tadi kan, kemudian cetirizine juga ada antihistamin juga nih. Jadi yang mana yang mau kalian pakai? Pakai CTM atau pakai si cetirizine? Kan salah satunya cukup, nggak mesti dua-duanya. Gitu. Nah, nanti karena kalau ada dua nih jadi DRP lagi. Apa DRP-nya? Ada duplikasi terapi gitu. Ada pemberian obat yang tidak perlu. Ibaratnya kalau bisa satu, kenapa harus dua? Karena apa? Karena semakin banyak obat yang diberikan, pasien juga akan mengalami efek samping yang kemungkinannya lebih banyak gitu. Tugas apoteker itu apa? Meminimalkan polifarmasi gitu. Ya. Jadi sah-sah aja kalau mau diberikan cetirizine, tapi maksud saya apa harus dua gitu antihistaminnya gitu ya. Nanti dipertimbangkan lagi mau pakai yang mana. Terus tadi Obukort juga kan udah kan kortikosteroid. Terus di dexamin ada juga dexamethasone itu juga kortikosteroid. Mana nih yang mau dipakai? Mungkin kalian bisa bandingkan misalkan misalkan asma gitu. Terus budesonid, dexamethasone, efikasi mana yang lebih bagus? Gitu. Ya, jadi semuanya tuh based on IBM karena dokter akan selalu tanya, "Kamu baca di mana?" Saya baca di Piro. Biasanya dokter nggak mau kayak gitu. Biasanya dokter itu apa ya? Kita kalau sama dokter tuh mainnya jurnal. Kita mainnya ini loh, bukti yang mutakhir, bukti yang relevan, bukti ilmiah yang terbaru, yang up to date dengan desain penelitian yang bla 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 gitu. Jadi lebih meyakinkan begitu. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Baik, kalau misalkan cukup, kita bisa beralih ke kelompok berikutnya. Mungkin sebelum beralih ke kelompok berikutnya, silakan moderatornya bisa ditutup untuk presentasi dari kelompok ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul atas sarannya. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini terlebih dahulu saya berikan kesempatannya kepada moderatornya untuk memandu ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silakan dijawab terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ya, ini yang izin ke saya itu tidak sebanyak orang yang kemudian menonaktifkan kamera. Ini mostly lebih dari setengahnya tidak mengaktifkan kamera ya. Saya baru ngecek nih. Ya, saya selalu bilang, saya lebih suka kalian kalau berhalangan hadir izin untuk tidak masuk. Itu akan lebih saya berikan izin ketimbang masuk tapi nggak ada orangnya. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada moderator dari kelompok 3. Baik Ibu, terima Moderator, kasih. oke, baik. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Anggi untuk menjawab pertanyaan dari Okta. Baik, Ibu dan teman-teman izin menjawab pertanyaan dari Okta. Tadi pertanyaannya di